Pada awalnya saya memang meragukan terhadap konsep yang saya terapkan ini, meskipun saya sendiri yang membuat konsep itu. Tetapi pada faktanya hasil yang dibuktikan oleh konsep yang saya terapkan ini menunjukkan bahwa konsep yang saya terapkan ini adalah konsep yang sangat bagus. Terbukti ayam-ayam yang usianya saja baru 50 hari tapi sudah segembrot ini, sudah sebesar ini. Dan saya sangat yakin 100,100% bahwa dengan kita semua menerapkan konsep yang saya buat ini, maka kita semua pasti akan bisa panen lebih cepat dengan keuntungan 2 kali lipat. Untuk informasi lebih lanjut bagaimana cara kita menerapkan konsep ini akan saya paparkan secara singkat, padat, dan tentu saja akurat. Tapi tentu saja setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Apakah teman-teman masih merasa kesulitan untuk mempercepat proses pertumbuhan daripada ayam-ayam teman-teman yang teman-teman besarkan? Tentu saja dari DOC. Atau justru malah teman-teman sudah berhasil membesarkan ayam teman-teman dengan waktu singkat, biaya hemat, dan keuntungan berlipat. Atau justru malah sebaliknya, teman-teman belum berhasil. Jika memang teman-teman belum berhasil, maka teman-teman sebaiknya menonton video ini sampai selesai dan jangan ada yang di skip, agar teman-teman nantinya menemukan solusi, menemukan konsep baru yang harus teman-teman terapkan di peternakan teman-teman, sehingga nanti teman-teman akan berhasil untuk mempercepat proses pertumbuhan dari ayam teman-teman yang teman-teman besarkan. Dan kemudian bagi teman-teman yang memang sudah berhasil membesarkan anak ayam teman-teman di rumah dengan tidak melalui konsep yang saya terapkan ini, boleh saja teman-teman kemudian menonton video ini. Siapa tahu konsep yang saya buat ini termasuk konsep yang bisa melebihi target dari yang teman-teman sudah dapat di rumah. Kita akan segera mulai teman-teman. Di sini ada 2 jenis ayam, sama jenis, sama umuran. Yang membedakan hanya pada konsep perawatannya teman-teman. Dan untuk ayam yang ini merupakan ayam yang saya rawat dengan konsep-konsep lama. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sedangkan untuk ayam yang ini merupakan ayam yang satu jenis dengan yang tadi, satu umuran dengan yang tadi, hanya saja bedanya ada di konsep perawatannya. Jadi untuk konsep yang saya terapkan pada ayam ini adalah konsep-konsep baru yang beberapa bulan yang lalu saya terapkan pada ayam-ayam yang saya besarkan teman-teman. Untuk mengenai hasil, silahkan teman-teman lihat sendiri ayam yang tadi saya tunjukkan dengan ayam yang ini. Silahkan teman-teman bedakan sendiri. Teman-teman perhatikan secara seksama antara ayam yang tadi yang saya besarkan dengan konsep lama dengan ayam yang ini yang saya besarkan dan yang saya rawat dengan konsep-konsep baru saya teman-teman. Inilah hasilnya. Secara kesehatan jauh lebih sehat, secara pergerakan jauh lebih agresif, dan secara postur tidak perlu diragukan lagi. Tentu saja teman-teman pasti akan memilih yang ini karena posturnya jauh lebih besar. Nah kemudian pertanyaannya adalah konsep seperti apa sebetulnya yang saya gunakan, yang saya terapkan untuk membesarkan ayam-ayam saya, sehingga bisa menghasilkan ayam-ayam yang sehat, kemudian memiliki postur yang cepat besar, dan tentu saja dengan bobot yang maksimal tentunya teman-teman. Yang pertama dari segi pakan. Jika dulu saya merawat DOC ayam saya dari usia 0 sampai kepada 2 bulan, saya selalu menggunakan pakan kering, yaitu dari pelet atau pur pabrikan ya teman-teman. Dan lebih tepatnya saya menggunakan pakan pabrikan jenis Bravo 5, 11 dan 311. 311 untuk 1 bulan ke bawah, sedangkan untuk 511 saya gunakan untuk 1 bulan ke atas. Dan saya rasa tidak hanya saya yang menerapkan konsep itu, tetapi banyak sekali yang menggunakan cara itu ya teman-teman.
Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya tersadar bahwa hasil bobot yang kita akan dapatkan ketika kita menerapkan konsep ini, maka di usia 2 bulan paling hanya 1 kilogram untuk bobot ayam yang kita besarkan. Dengan pengeluaran pelet yang sudah lumayan banyak, teman-teman. Nah, kemudian saya timbul pemikiran bahwa bagaimana jika kita melakukan tindakan fermentasi pada pelet ini, dengan tujuan agar kandungan nutrisi yang terdapat pada pelet ini kemudian tambah naik, teman-teman. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk melakukan fermentasi pada pur ataupun pelet yang sudah saya beli dari toko pakan ternak, teman-teman. Dan saya sadar bahwa tindakan saya itu pasti akan memicu kontroversi. Ini mungkin adalah pekerjaan orang gila, teman-teman. Sudah tahu bahwa sentrat ataupun pur ini kandungan nutrisinya sudah tidak diragukan lagi. Jadi meskipun tanpa difermentasi, nutrisi yang terkandung pada pelet itu sudah cukup untuk ayam kita. Sehingga yang ada pada pikiran teman-teman, tidak harus pakai acara fermentasi segala. Pasti begitu. Karena teman-teman pasti merasa lebih ribet, lebih ruwet, dan makan waktu. Tentu itu yang ada dalam pikiran teman-teman. Nah, tetapi jika kita kaji secara positif atau nilai manfaat dan efeknya, maka teman-teman harus berpikir bahwa sesuatu yang kita upayakan, sesuatu yang kita kerjakan dengan melalui proses, tentu saja akan mendapatkan hasil yang lebih daripada ketika kita tidak melakukan proses sama sekali. Ya. Nah, artinya teman-teman dan teman semua, memang betul pelet tidak harus difermentasi pun sudah cukup. Nah, tetapi karena kita memang menghendaki atau menginginkan hasil yang lebih bagus dan lebih maksimal, maka tentu saja inilah cara yang harus kita lakukan untuk membuat ayam-ayam kita bisa tumbuh kembang secara cepat, yaitu dengan cara kita melakukan fermentasi pada pelet yang kita selalu berikan pada ayam-ayam kita, teman-teman. Kemudian mengenai umur, usia berapa sebaiknya ayam-ayam kita sudah bisa kita kasih pakan pelet yang sudah difermentasi. Usianya harus seminggu ke atas, teman-teman, karena agar mereka bisa tahan. Karena kalau seminggu ke bawah masih belum tahan, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan terakhir, seandainya teman-teman masih pada bingung cara fermentasinya bagaimana, itu sebetulnya sama dengan kita melakukan fermentasi pakan-pakan alternatif lain, dan sama sekali tidak ada bedanya, teman-teman. Apa yang dilakukan untuk melakukan fermentasi pakan-pakan alternatif, itu juga yang akan digunakan untuk melakukan fermentasi pada pelet ataupun pur, teman-teman dan sahabat semua. Bahkan saya sangat yakin dan sangat sadar sekali bahwa cara yang saya lakukan ini merupakan cara-cara yang mungkin teman-teman hindari. Karena biasanya peternak, apalagi pemula, itu maunya yang simpel-simpel, yang tidak harus ribet, tetapi hasilnya maksimal. Ya, itu pasti, siapapun pasti ingin begitu, teman-teman. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah semua yang kita lakukan dengan proses yang membutuhkan waktu lama, tentu saja hasilnya pasti akan lebih maksimal, teman-teman. Baik teman-teman dan teman-teman semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan saya berharap penuh video ini adalah video yang bisa bermanfaat serta menginspirasi untuk kita semua sebagai peternak. Dan akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.